Rumah dinas itu terlihat indah dari luar, tapi setiap malam terdengar suara bayi menangis dari belakang rumah. Bukan satu, tapi banyak. Dan saat tanah di bawah pohon pisang itu digali, semua orang sadar. Desa ini sudah lama mengubur dosa bersama nyawa manusia. Rumah dinas ini dibangun di atas kuburan bayi. Randa sebenarnya sudah merasa nggak enak sejak mobil tua yang mereka tumpangi melewati gapura kayu bertuliskan, "Selamat datang di Desa Rantruk." Tulisan itu sudah hampir pudar. Beberapa hurufnya nyaris tak terbaca. Cat putihnya mengelupas seperti kulit mati. Anehnya, tidak ada satupun warga yang berdiri di sekitar gapura. Tidak ada anak-anak bermain. Tidak ada orang duduk di teras rumah. Bahkan tidak terdengar suara ayam atau radio. Desa itu sunyi, terlalu sunyi untuk ukuran. Sore hari, seolah seluruh penghuninya memilih bersembunyi ketika orang asing datang. Septi duduk di samping Randa, memeluk tas kecil berisi dokumen dan pakaian pentingnya erat-erat. Wajahnya pucat, matanya terus menatap keluar jendela. Udara yang masuk lewat celah jendela terasa dingin. Bukan dingin karena hujan atau angin gunung, tapi dingin yang aneh, yang bikin dada terasa sempit dan napas jadi lebih pendek. Pohon-pohon besar berdiri rapat di kiri kanan jalan tanah merah itu. Batangnya hitam dan kasar, daunnya bergerak pelan, seolah berbisik satu sama lain. Padahal hampir tidak ada angin, Mas. Kamu yakin ini tempatnya? Bisik Septi pelan, seolah takut suaranya terdengar oleh sesuatu di luar sana. Randa mengangguk kecil sambil menggenggam setir lebih kuat. "Iya, sesuai alamat yang dikasih dinas," jawabnya, meski di dalam hati dia sendiri tidak sepenuhnya yakin. Ada perasaan tidak enak yang sejak tadi menempel di dadanya, perasaan yang sulit dijelaskan, seperti firasat buruk yang terus mengetuk tanpa henti. Sebagai dokter PTT, Randa ditugaskan mengabdi selama 2 tahun di desa terpencil ini. Penet yang sebenarnya sudah dia duga sejak awal, tapi tetap saja terasa berat ketika banner-banner dijalani. Apalagi Septi harus ikut pindah dan menunda rencana mereka untuk punya anak. Septi tidak pernah mengeluh secara langsung, tapi Randa tahu istrinya itu menyimpan banyak kekhawatiran. Mobil berhenti di depan sebuah bangunan besar yang berdiri agak terpisah dari rumah-rumah warga. Itulah rumah dinas mereka. Bangunannya tampak tua, bergaya kolonial, dengan tembok putih kusam yang mulai retak di beberapa bagian. Jendela-jendelanya tinggi dan sempit. Kacanya buram seperti jarang dibuka. Dari luar, rumah itu terlihat artistik, bahkan indah dengan caranya sendiri. Tapi ada sesuatu dari bangunan itu yang membuat bulu kuduk Randa meremang. Auranya dingin, terlalu dingin. Seolah rumah itu sudah lama tidak banner-banner ditinggali manusia. Seorang perempuan tua muncul dari samping rumah. Tubuhnya kurus, punggungnya agak membungkuk. Rambutnya disanggul asal dan sudah memutih. Wajahnya dipenuhi keriput, tapi matanya tajam dan seakan selalu waspada. Dia memperkenalkan diri sebagai Mak Iem, orang yang ditugaskan desa untuk menjaga rumah dinas dan membantu kebutuhan sehari-hari. "Silakan, Dokter Nak," kata Mak Iem sambil membuka pintu rumah. Senyumnya tipis, tidak pernah banner-banner sampai ke matanya. Saat mereka masuk, Septi langsung merasakan hawa dingin menyergap. Bau rumah tua, lembab, bercampur aroma tanah basah yang samar. Randa mencoba mengabaikannya, menganggap itu hal wajar untuk bangunan lama. Saat Mak Iem hendak pamit, perempuan tua itu tiba-tiba berhenti di ambang pintu dan berkata tanpa menoleh, "Kalau malam, jangan sering-sering ke belakang rumah." Kalimat itu meluncur begitu saja, datar, seolah peringatan yang sudah terlalu sering diucapkan. Septi menelan ludah. "Kenapa, Mak?" tanyanya hati-hati. Mak Iem menggeleng pelan. "Enggak apa-apa. Pokoknya, jangan." Setelah itu, dia langsung pergi. Langkahnya cepat menghilang di balik pepohonan. Randa dan Septi saling pandang. Tidak ada yang berani berkomentar. Di belakang rumah dinas,
tumbuh beberapa pohon pisang besar yang daunnya lebar dan menjuntai rendah. Batangnya menghitam di beberapa bagian, seperti bekas terbakar. Tanah di sekitarnya tampak selalu basah, mengkilap meski hari itu tidak hujan sama sekali. Septi sempat berdiri di teras belakang, menatap pohon-pohon itu dengan perasaan tidak nyaman, lalu memilih masuk kembali tanpa alasan jelas. Malam pertama mereka di rumah dinas terasa panjang dan berat. Suasana sunyi menusuk telinga. Tidak ada suara serangga, tidak ada suara anjing menggonggong, hanya kesunyian yang menekan. Randa tertidur dengan gelisah, sementara Septi berkali-kali terbangun tanpa sebab. Sekitar jam 2 pagi, Septi terbangun sambil menjerit pelan. Tangannya memegang kaki kirinya erat-erat. Napasnya terengah dan keringat dingin membasahi lehernya. "Mas, kakiku sakit," suaranya bergetar. Randa langsung terbangun dan menyalakan lampu. Cahaya lampu menyinari spray putih yang kini ternodai bercak merah. Darah tidak banyak, tapi cukup untuk membuat jantung Randa berdegup kencang. "Kamu kenapa? Luka di mana?" tanya Randa panik. Septi menggeleng, air matanya jatuh. "Aku nggak tahu. Aku ngerasa kayak ada yang narik kakiku dari bawah ranjang. Kuat banget." Randa langsung berlutut dan mengecek ke bawah ranjang. Tidak ada apa-apa, hanya lantai, dingin, dan debu tipis. Tapi saat dia berdiri, hidungnya menangkap bau anyir yang samar. Bau darah bercampur bau tanah basah, seperti tanah kuburan yang baru digali. Belum sempat mereka berpikir panjang atau menenangkan diri, suara itu terdengar. Tanji Senbai, pelan, lirih, seperti ditahan, tapi jelas menembus keheningan malam. "Bukan Tanjizan." Biasa, tapi tangisan yang terdengar putus asa, panjang, dan menyayat. Septi membeku. Tubuhnya gemetar hebat. Randa berdiri terpaku, menahan napas. Suara itu datang dari arah belakang rumah, dari pohon pisang, dan tangisan itu terdengar semakin dekat. Seolah ada sesuatu di luar sana yang baru saja terbangun. Hari-hari berikutnya, teror di rumah dinas itu tidak pernah benar-benar berhenti. Justru semakin sering dan semakin berani. Septi mulai kehilangan rasa aman bahkan di siang hari. Hampir setiap pagi, saat dia masuk ke dapur untuk membuat teh atau sekadar menghangatkan makanan, dia merasa seperti sedang diawasi. Beberapa kali, dari sudut matanya, dia melihat bayangan perempuan berambut panjang berdiri di dekat jendela dapur. Rambutnya menutupi wajah, tubuhnya diam tak bergerak. Begitu Septi menoleh, dengan jantung berdegup kencang, bayangan itu menghilang, meninggalkan hawa dingin yang menempel di kulit. Yang paling membuat Septi ketakutan adalah lantai dapur. Suatu pagi, dia menemukan lantai itu basah, bukan karena air tumpah atau bocor. Jejak-jejak kecil terlihat jelas, seperti jejak kaki bayi, berjajar acak menuju pintu belakang. Warnanya gelap, kecoklatan, seperti lumpur yang dicampur darah. Septi langsung jatuh terduduk, napasnya sesak. Dia yakin pintu belakang terkunci semalaman. Tidak mungkin ada bayi masuk, tidak mungkin ada siapapun masuk. Randa mencoba bersikap rasional. Setiap kali Septi bercerita, dia menenangkan istrinya dengan logika dan penjelasan medis. Dia bilang Septi kelelahan, stres karena pindah ke tempat baru, atau hanya sugesti karena suasana rumah yang memang menyeramkan. Tapi diam-diam, Randa sendiri mulai sulit tidur. Bau tanah basah kadang tercium tiba-tiba di ruang tamu. Lampu sering berkedip sendiri, dan tangisan bayi itu, meski tidak selalu terdengar, rasanya seperti meninggalkan gema panjang di kepala. Randa mengalihkan fokusnya ke puskesmas desa. Bangunannya kecil dan sederhana. Catnya sudah kusam, tapi cukup bersih. Di sana dia dibantu seorang perawat bernama Rini. Rini terlihat ramah dan cekatan.
Tapi ada sesuatu dari sikapnya yang selalu gelisah. Matanya sering melirik keluar jendela, dan suaranya hampir selalu diturunkan saat berbicara tentang desa. Suatu siang, saat puskesmas sedang sepi, Rini mendekat dan berbisik, "Pak Dokter, kalau bisa, jangan terlalu jauh urus hal-hal lama di desa ini." "Ronda Menggerniet? Maksudnya apa, Mbak Rini?" Rini menunduk. Jari-jarinya saling meremas. Di sini ada luka yang ditutup rapat. Semua orang sepakat pura-pura lupa. Kalau lukanya kebuka lagi, bisa berdarah kemana-mana. Kalimat itu membuat Randa tidak nyaman. Sebagai dokter, dia terbiasa menghadapi luka, baik fisik maupun batin. Tapi nada Rini bukan nada peringatan biasa. Itu terdengar seperti ancaman halus. Di desa Rantruk, ada satu sosok yang selalu menarik perhatian Randa. Seorang perempuan bernama Kinanti. Rambutnya kusut, kulitnya kusam, pakaiannya kotor dan berbau tanah. Hampir setiap sore, Kinanti berjalan keliling desa sambil menggendong sehelai kain kosong di dadanya. Dia mengayun-ayunkan kain itu pelan, seolah sedang menidurkan bayi. "Anakku, mana anakku?" Ucapannya terus berulang, lirih tapi jelas. Warga desa memilih menjauh setiap kali Kinanti lewat. Ada yang menutup pintu, ada yang pura-pura tidak melihat. Beberapa berbisik bahwa Kinanti sudah gila sejak 5 tahun lalu. Tapi Randa melihat sesuatu yang lain di mata Kinanti. Bukan kegilaan, melainkan kesedihan yang terlalu dalam. Kesedihan orang yang kehilangan sesuatu yang sangat berharga dan tidak pernah diberi kesempatan untuk menguburkannya dengan layak. Randa mulai mengajak Kinanti bicara pelan-pelan. Dia memberi obat penenang ringan, mengajaknya duduk di puskesmas saat sore hari. Kinanti jarang menjawab dengan jelas, tapi kadang air matanya mengalir deras sambil memeluk kain kosong itu erat-erat. Sejak Randa mulai memperhatikan Kinanti, tekanan datang dengan cepat. Suro, tokoh desa yang sangat disegani, mulai sering datang ke puskesmas. Tubuhnya besar, wajahnya selalu tersenyum, tapi senyumnya terasa dingin. Bersamanya selalu ada Bahar, tangan kanannya, yang jarang bicara tapi sorot matanya tajam dan penuh curiga. Suatu sore, Bahar mendekati Randa dan berkata pelan, "Dokter nggak usah ikut campur urusan orang gila. Fokus aja kerjaan dokter." Nah, suaranya tenang, tapi jelas mengandung ancaman. Sejak hari itu, beberapa warga mulai bersikap dingin pada Randa. Ada yang menolak diperiksa, ada yang menatapnya lama tanpa bicara. Di rumah, kondisi Septi semakin memburuk. Tubuhnya sering lemas tanpa sebab, kakinya kembali merasakan nyeri aneh, seperti ditesak-tusik dari dalam. Suatu malam, Septi terbangun dan tanpa sadar berjalan ke belakang rumah. Randa menemukannya berdiri kaku di depan pohon pisang, matanya terbuka tapi kosong. Saat Randa menariknya masuk, Septi berbisik dengan suara bukan miliknya, "Aku Ratih, namaku Lasmi." Randa merinding. Septi tidak ingat apapun keesokan paginya. Potongan-potongan cerita mulai tersusun. Dari bisikan Rini, dari tatapan kosong Kinanti, dari teror yang terus mengarah ke pohon pisang. Akhirnya, kebenaran itu terkuak. Perlahan, 5 tahun lalu, ada seorang dokter kandungan bernama Ratih. Setelah difitnah dan dijatuhkan martabatnya, namanya berubah menjadi Lasmi. Ratih dipaksa melakukan aborsi terhadap parempiun-parempiun desa yang hamil akibat perbuatan bejat orang-orang berkuasa. Salah satunya Kinanti. Bayi-bayi itu tidak pernah dikubur dengan layak. Tidak ada doa, tidak ada nisan. Mereka ditanam diam-diam di belakang rumah dinas, di bawah pohon pisang. Suatu malam, dengan bantuan Joko, pemuda desa yang dayem, muek, dengan kebusukan itu, Randa menggali tanah di belakang rumah. Tanahnya lembek dan berbau busuk. Tidak lama, cangkul Joko membentur sesuatu. Potongan kain kafan kecil muncul ke permukaan, disusul tulang-tulang mungil yang hancur. Tangisan bayi terdengar keras
Malam itu bukan lagi lirih. Seluruh rumah dinas bergetar. Dan Randa tahu, apapun yang dikubur di sana telah terbangun. Teror mencapai puncaknya pada malam ketika hujan turun tanpa suara. Langit di Sarantruk gelap pekat. Awan bergantung rendah, seolah menekan atap-atap rumah warga. Sejak sore, Randa sudah merasakan ada sesuatu yang salah. Udara terasa berat, napas jadi pendek, dan jantung berdebar tanpa sebab jelas. Septi duduk di sudut ruang tamu rumah dinas, dengan selimut menutupi bahunya. Matanya kosong menatap pintu belakang, yang sejak tadi berderit pelan, meski terkunci rapat. Dari kejauhan, terdengar suara bisik-bisik, yang semakin lama semakin jelas. Bukan suara satu atau dua orang, melainkan puluhan. Randa mengintip lewat celah jendela depan, dan dadanya langsung terasa dingin. Warga desa berdiri di luar pagar rumah dinas, membawa obor, bambu runcing, dan alat-alat sedannya. Wajah mereka datar, mata mereka kosong, seperti orang-orang yang sudah kehilangan rasa takut, sekaligus rasa kemanusiaan. Di barisan paling depan, berdiri Suro dan Bahar. Suro mengangkat tangannya, suaranya menggema di tengah malam. Dia bahwa semua kesialan desa berawal sejak Randa dan Septi datang. Penyakit ternak, panen gagal, mimpi buruk yang menghantui warga, semua dituduhkan pada mereka. Bahar menambahkan bahwa satu-satunya cara agar desa kembali tenang adalah dengan mengorbankan dua orang pendatang itu. Septi menangis tertahan. Tubuhnya gemetar hebat. Randa mencoba menenangkannya, tapi suaranya sendiri bergetar. Pintu, pintu depan mulai digedor. Obor-obor berayun. Bayangan api menari liar di dinding rumah dinas. Jeritan kemarahan bercampur doa-doa palsu yang dilantunkan warga membuat suasana semakin mencekam. Tepat saat engsel pintu mulai retak, tanah di belakang rumah dinas bergetar hebat. Suara retakan keras terdengar, seperti kayu besar patah. Randa dan Septi Somasima menoleh ke arah jendela belakang. Tanah di sekitar pohon pisang terbelah. Mereka panjang. Pohon-pohon pisang itu tumbang satu persatu. Batangnya patah dan daunnya jatuh menimpa tanah yang kini berbau busuk menyengat. Dari celah tanah yang terbuka, sesuatu bergerak naik perlahan. Sosok itu muncul dengan tubuh yang rusak. Kulitnya sobek di banyak bagian, memperlihatkan daging hitam membusuk. Rambutnya panjang menjuntai, basah oleh cairan gelap. Wajahnya penuh luka, matanya cekung dan meneteskan darah hitam yang jatuh ke tanah seperti tinta. Saat sosok itu berdiri tegak, hawa dingin menyapu seluruh halaman rumah dinas. Aku dikubur bersama dosa kalian. Suaranya bergema, bukan hanya terdengar di telinga, tapi langsung menghantam kepala setiap orang di sana. Warga yang tadinya berteriak kini terdiam membeku. Beberapa orang menjatuhkan obor dan lari terbirit-birit. Bahar berteriak histeris, mencoba mundur, tapi tanah di bawah kakinya berubah lunak. Tangan-tangan kecil, pucat dan berlumpur, muncul dari tanah dan mencengkeram pergelangan kakinya. Bahar menjerit. Suaranya pecah saat tubuhnya ditarik ke bawah. Dalam hitungan detik, tubuhnya remuk. Darah membasahi akar-akar pohon pisang yang tersisa. Suro mencoba melarikan diri. Dia berlari ke arah jalan desa, tapi langkahnya terhenti. Mendadak, bayangan-bayangan kecil muncul di sekeliling kakinya. Wujud bayi-bayi dengan mata kosong dan mulut terbuka bergelayut di tubuhnya. Sir Robert memohon ampun, tapi jeritannya tenggelam saat bayangan itu menyeretnya jatuh ke tanah yang kembali merekah dan menelannya hidup-hidup. Jeritan mereka memecah malam. Teriakan ketakutan, tangisan, dan suara tulang patah bercampur menjadi satu. Tidak ada satupun warga yang berani mendekat. Semua menyaksikan pembalasan itu dengan wajah pucat dan tubuh gemetar. Di tengah kekacauan, Joko muncul bersama Suryo, seorang praktisi supranatural yang dia panggil diam-diam sejak siang. Suryo segera menarik Randa dan Septi keluar dari rumah dinas lewat pintu samping. Dia menyuruh mereka menunduk
dan tidak menoleh ke belakang apapun yang terjadi. Di belakang mereka, suara Ratih menggema sekali lagi. Kali ini lebih lirih, lebih tenang, seperti seseorang yang akhirnya menuntaskan penderitaan panjang. Mereka berlari menuju mobil. Mesin menyala dengan susah payah. Tapi akhirnya hidup. Saat mobil melaju meninggalkan desa Rantruk, Randa sempat melirik ke spion. Halaman rumah dinas kembali sunyi. Pohon pisang hancur. Tanah tertutup perlahan. Seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Tangisan bayi yang selama ini menghantui perlahan berubah menjadi hening. Beberapa bulan kemudian, di sebuah kota kecil yang jauh dari desa Rantruk, Septi duduk di ruang tamu rumah kontrakan mereka. Tangannya gemetar saat memegang alat tes kehamilan. Randa berdiri di dekat pintu, menahan napas. 2 garis. Septi menangis. Tangis lega bercampur haru. Randa memeluknya erat, menempelkan dahinya ke rambut Septi. Bersyukur dalam diam. Kehidupan baru tumbuh di antara mereka. Lahir dari pelarian panjang dan trauma yang belum sepenuhnya sembuh. Namun, setiap malam, Septi masih bermimpi tentang pohon pisang itu. Tentang tanah yang basah, tentang suara bayi yang akhirnya berhenti menangis. Dan di setiap mimpi itu, selalu ada perasaan bahwa desa Rantruk tidak benar-benar lupa, hanya menunggu untuk kembali diingat. Dan cerita pun tamat.